mengikuti presentasi Robert Thomas. Robert Oh, Thomas. wonderful Pak. Pertama itu saya sangat berbahagia sekali mengucapkan terima kasih telah diundang di sini. Itu sangat bermanfaat sekali bagi kita Pak. Bagaimana tentang learning proses itu akan terjadi all our lifetime Pak, sepanjang hidup kita. Itu mengajarkan kepada kita. Tetapi hal-hal sederhana yang diungkapkan tadi adalah bagaimana kita membangun suatu leadership itu dari suatu pengalaman-pengalaman, dari suatu inspirasi-inspirasi. Nah itu memang ternyata ada juga suatu katakanlah tagline atau katakanlah suatu systematic thinkingnya bagaimana menciptakan suatu leadership itu. Jadi dia mengajarkan juga hal-hal yang mendasar tetapi juga memberikan suatu tentang sistematis melakukan sesuatu peningkatan leadership khususnya dalam bidang bagaimana kita harus learning and learning untuk menjadi seorang leader. Ya. Itu dikaitkan dengan culture Indonesia tadi. Oh sangat penting sekali, itu tidak terlepas dari culture manapun juga. Saya kira itu adalah common sense, universal meaning-nya adalah sangat universal sekali. Kalau kita lihat adalah bagaimana dia menciptakan dengan crucible, itu adalah suatu cetakan bahwasannya kita harus mencetak memang sesuatu itu, dan dicetak sesuatu tidak hanya berhenti sampai di situ, maka harus tindakan selanjutnya yang kita lakukan. Banyak hal yang kita lakukan, misalnya bisa jadi dia itu karena melakukan bagaimana membentuk suatu komunitas, bagaimana dia dari komunitas ini kita harus menciptakan suatu komitmen untuk melakukan sesuatu. Itu adalah suatu proses yang universal sekali saya pikir bisa dicapai. Yang paling jelas di sini adalah bahwa suatu step-step daripada learning proses kita adalah untuk kemandirian dan kematangan kita dalam menghadapi era di mana kita begitu banyak ketidaksertenan, kepastian masa depan, dan teman kita harus berkembang terus dan kita harus mencapai apa yang telah kita cita-citakan. Itu yang paling penting. Iya. Saya kurang tahu, tapi hal-hal apa yang menurut Anda paling baru Anda terima tentang leadership? Yang paling baru sekali kalau saya melihat sebenarnya pada waktu dia bercerita, ternyata learning itu adalah suatu proses bisa terjadi di dalam luar kerja atau di dalam kerja sendiri. Dan saya agak surprise juga ternyata di dalam pengembangan leadership, ternyata bukan di dalam kerjanya tetapi di dalam proses yang lain. Contohnya dia mengabaikan adalah seorang investor yang besar, bagaimana dia bisa berhasil. Ternyata dia melihat pada waktu hobinya ke laut dengan itu. Nah itu yang kita harus pelajari. Ternyata bahwasanya learning itu harus untuk perusahaan pun bisa kita dapatkan dari luar dan bisa dari dalam. Itu yang kita harus pelajari. Menanyakan sesuatu, Bang? Iya, saya juga menanyakan sesuatu. Saya menanyakan sesuatu tentang bagaimana coaching. Itu yang kita coaching ya. Coaching itu seperti kita ketahui memang tidak bisa diperdebatkan lagi, memang sangat penting untuk kemajuan perusahaan. Tetapi sayang yang saya tanyakan itu kan kadang-kadang kita terlalu dengan rutinitas, dengan banyaknya kompetisi, dan sehingga suatu target-target yang kita capai, sehingga tidak ada waktu untuk meng-coach seseorang. Nah dia tadi mengajarkan bahwasanya banyak cara untuk meng-coach sebenarnya. Tidak hanya dalam suatu sistematika yang satu tempat dia harus meng-coach, tidak. Dengan misalnya mendengar saja itu adalah coach, kemudian memberikan jawaban-jawaban atau pertanyaan yang challenging, itu adalah coach juga. Jadi banyak the way. But anyway, tetapi bagaimanapun juga bahwa coach itu memang harus dilembagakan, dibiasakan kepada siapapun juga, dari misalnya seniornya kepada juniornya. Dan bisa juga dia ajarkan juga tadi coach itu bisa imbal balik. Misalnya ada senior dan junior, ada yang senior dalam hal ini yang berumur tua menguasai ilmu tentang leadership, tetapi yang junior ini ilmu sosial media kan bisa juga, sehingga mereka bisa menjawab menjadi sinergi. Itu juga yang harus kita, iya. Oke, terakhir Pak. Oke Pak. Ini kan penyelenggaranya kan PLN Korpu Ya, betul sekali. Bisa punya tanggapan sekarang apa? Ya, ini PLN Korpu kan, PLN Korpu dalam hal ini adalah leadership Korpu ya. Corporate leadership ya. Corporate university ya, tetapi in the leadership-nya kan. Under leadership-nya yang dia, dan sangat penting sekali kita menggali ilmu-ilmu itu dari mana saja, khususnya yang sudah well renowned in the world lah, yang sangat terkenal di dunia. Seperti kita ketahui Robert ini bekerja kepada Accenture itu sudah berpengalaman sebagai konsultasi, sudah banyak bertemu dengan perusahaan-perusahaan yang sukses. Kita menggali pengalaman, experience tadi Pak, experience and learning-nya gimana, inspirasi yang bisa kita timbulkan dari itu sangat. Jadi saya harapkan memang harus terus-menerus kita untuk jangan sampai seperti kata dan tenggorok kita membuka selebar-lebarnya, seperti kata Robert tadi adalah bahwa kita harus terbuka, open dalam setiap sesuatu, learning tanpa berhenti. Bapak perlu kesini nggak Pak? Ini
smart room, Pak? Oh, smart room. It is the first time for me to come to. Pertama kali saya melihat bukan smart room. Saya lihat di sebelahnya juga ada performance room. Cutting edge teknologi lah, bagus sekali. Dan smart roomnya ya cukup meyakinkan. Ya. Ya. Oke, Ya, Pak. Terima Pak. kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih setelah mengikuti dari presentasinya Robert tentang leadership dan lain-lain. Gimana? Oke, wah ini suatu yang baik sekali ya. Baiknya tuh begini. Biasanya yang kita dapatkan di leadership training atau leadership informasi itu yang sifatnya teoritis. Nah, yang bagus dari yang saat ini saya ikuti bahwa dia tuh hasil riset yang dipublikasikan, yang dia sharing ke kita semua ya. Dan yang bagusnya risetnya ini adalah betul-betul mengambil sampel atau contoh-contoh dari studi-studi atau bukan studi, dari orang-orang yang sudah dia studi, leader-leader yang mendunia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang bagusnya cara mengantarkannya, dia tidak textbook reading, tetapi yang diajarkan ke kita banyak inspiring. Dia memberikan motivasi dan inspiring seperti contoh-contoh bagaimana leader-leader di dunia yang dia riset menyampaikan sesuatu yang terkait dengan kepemimpinan. Nah, contoh yang dia sering cerita tadi adalah yang diulang-ulang masalah bagaimana Anda kok bisa jadi leader yang baik suatu perusahaan itu. Adakah turning point di awal yang Anda lakukan di dalam pekerjaan? Ternyata banyak yang menceritakan itu turning point-nya bukan di pekerjaan, tetapi di dalam hidup dia. Sehingga dia misalkan karena dia dari sekolah yang digojlok gitu, terus dia berubah. Nah, dari situ pengalaman dia membuat dia menjadi seorang leader yang baik. Justru yang diekspos contoh-contoh itu bukanlah oleh orang yang disurvei oleh dia, bukanlah turning point dari suatu pekerjaan yang dicontohkan. Tetapi yang bagus juga dari yang ditunjukkan di sini adalah contoh-contoh real dari leader-leader seperti GE. Lalu tadi ada, saya tidak tahu namanya persis, tapi dari airline company di Amerika yang ditanyakan bagaimana Anda punya kok bisa sih menjual, memasarkan ke pelanggan untuk ikut atau tertarik dengan airplane dia, memilih airplane dia dengan cara kalau di kita ada Garuda frekuensi flyer misalkan. Nah, itu dari ide-ide seperti dari dia. Nah, kalau ditanya ke dia kenapa ide itu muncul, ternyata dia nggak bisa jawab. Tetapi dari kehidupan dialah yang mencontohkan, dia melihat bahwa kehidupan yang pernah dia jalani ini yang dituntut masyarakat gitu. Dan dia lakukan seperti itu. Ini contoh-contoh yang baik. Jadi saya rasa konteks workshop atau leadership PLN yang seperti ini sangat baik. Sangat baik itu kita tidak belajar di classroom yang bertele-tele, mengantuk, tetapi dengan poin yang sejam 2 jam, banyak inspirasi yang kita peroleh. Itu yang menurut saya sangat baik sekali di situ. Mudah-mudahan nanti Pusdiklat hal yang seperti ini, PLN Korpu seperti ini akan terus berjalan. Oke, PLN Korpu, tanggapan Anda? PLN Korpu sendiri? Iya. PLN Korpu sudah banyak berubah. Wah, jauh sekali, surprise saya. Cuman kalau saya boleh pesan, yang justru diperbanyak leadership. Training. Ya, bukan lagi yang technical, udahlah itu yang sudah biasa-biasa saja. Korpu itu yang harus kita lahirkan justru training leadership seperti ini. Training leadership dan manajemen. 2 itu aja yang dikerja terus-menerus kalau saya boleh saran ya. Yang diperkuat dan diperluas itu. Jangan yang training seperti biasa-biasa lagi, yang proteksi, pembangkitan, itu udah Pusdiklat betul lah. Itu perlu sebagai kompetensi, tapi kalau kita banyak yang rutin, nanti yang akan dituju ke depan sebagai perusahaan yang mendunia, itu nanti terbengkalai. Buatlah prioritas, kita balik sekarang. Prioritas kita adalah menghasilkan calon-calon pegawai yang bisa memimpin perusahaan ini, memanage dengan baik, dan memimpin perusahaan ini ke arah yang lebih baik. Ya, tetapi satu catatan, orang yang seperti itu hanya bisa jadi leadership kalau dia punya kompetensi di bidangnya sudah cukup. Jangan sampai orang yang tidak punya kompetensi di bidangnya tetapi menjadi leadership karena karbitan. Itu jangan terjadi seperti itu. Ya, harus punya kompetensi, karena ini perusahaan teknik. Dia harus punya kompetensi dulu, baik teknik maupun keuangan atau SDM sesuai bidangnya. Nah, setelah itu tinggal manajerial dan leadershipnya yang diperkuat. Satu lagi, ini baru dibangun Pak. Bagus. Smart room Pak. Smart room ya? Iya.
sudah lihat-lihat? Ya, saya lihat sekilas. Saya agak surprise ada satu model apa itu ya? Ada display apa itu di sana itu yang ada TV 3 biji itu. Nah, saya surprise. Wah, rupanya banyak kemajuan di sini ya. Banyak kemajuan sekali. Dan saya rasa ya ini positif dari PLN Korpu ini, yaitu yang saya lihat secara fisik ya. Tetapi ke depan jangan hanya fisik saja. Tetapi target utama kita menghasilkan pegawai yang berkompetensi dan juga pegawai yang mempunyai manajerial dan leadership yang baik untuk mengembangkan perusahaan yang kita cintai ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tolong bisa jelaskanlah pendapat Anda tentang hasil Pandangan tentang leadership presentasi tadi. Sorry. sangat berbeda dengan yang konvensional gitu. Jadi terutama dulu dia memberikan bahwa untuk memimpin itu tidak mesti harus memerintah, tapi kadang-kadang harus mengguiden. Nah, kemudian ada satu hal yang sangat menarik lagi dari Mr. Robert itu, jangan terlalu banyak berbicara. Kita juga perlu mendengar. Nah, mendengar. Karena dengan mendengar itu kita bisa mendapat inspirasi. Selain itu, kita juga bisa ada harapan-harapan baru dengan banyak mendengar dari Jadi seorang pemimpin itu memang tidak mesti mereka memimpin, memberi direction, berbicara, juga harus banyak mendengar dari para yang dipimpinnya. Itu kira-kira yang sangat inspiratif dari dia. Paling baru Anda tangkap dari pembicaraan tentang leadership. Iya, ya sangat berkesan sekali karena dia sebenarnya dia berbicara tentang ke depan pula. Jadi bagaimana sebuah perusahaan ya seperti dia memberi contoh perusahaan lain, tapi bagi kami justru sebagai karyawan PLN justru terinspirasi pula gitu kan. Bagaimana bentuk perusahaan PLN ini tahun 2020. Nah, jadi dia sangat model perusahaan kita itu nanti mau jadi seperti apa, gitu kan. Jadi beliau cukup menarik lah buat para pelatihan kepemimpinan ya, manajerial gitu. Dan saya kira itu sedikit dari kita. Oke, Anda bisa minta tanggapan tentang PLN Korpu. Oh, ini cukup menarik ya, karena PLN Korpu ini tadi udah disampaikan ya sama Pak Kapusdiklat ya, bahwa agak berbeda ya. Kalau dulu kan kita selalu dites psikotes yang sulit-sulit ya, kemudian suruh menghitung deret yang hitungan yang rumit-rumit. Tapi sekarang dengan pendekatan baru, yaitu di mana memang ada teori, kemudian ada selain teori ada diskusi dan ada case tadi. Nah, jadi ternyata metode-metode yang lama itu kurang ya seperti kata Pak Robert tadi. Jadi kadang-kadang tidak efektif juga gitu. Nah, tidak efektif. Nah, mudah-mudahan dengan metode yang baru ini lebih efektif lah ya. Ya, PLN Korpu ya, dengan pendekatan baru, dengan ada teori, memang sedikit teori, kemudian ada diskusi ya, kemudian ada case tadi. Nah, jadi itu sangat menarik ya. Kita dahulu itu kalau sudah masuk Pusdiklat mau dites tuh bayangan kita itu adalah tes psikotes, kemudian disuruh menghitung angka-angka yang sampai berlembar-lembar. Jadi kita sudah belum apa-apa sudah ini. Padahal ternyata yang seperti itu kurang bermanfaat juga dengan perusahaan ini. Saya kira itu. Ini sangat menarik PLN Korpu yang baru. Satu lagi tanggapan, ini baru dibangun, ini smart room. Wah, ini indah sekali ya. Jadi lebih fresh ya, lebih fresh. Jadi kita kesini nih
ke Pusdiklat itu nggak seperti ke Pusdiklat ya. Jadi suasananya enak gitu ya. Model gedungnya juga ya, model ruangan, terutama ruangan ya, sangat inovatif lah ya. Jadi kita tidak merasa wah ini Pusdiklat, kalau dulu itu tempat orang buangan atau segala macam lah ya. Sekarang ini suasananya agak beda, bagus ya. Nah, bagus. Oke.